Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Halo. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, pasti dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan lebih lagi dengan mengangkat satu pujian, Kau tetap Allah, Yesus Tuhan.
Sungguh kami ucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami ya Bapa boleh berkumpul ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Kiranya Engkau ya Bapa yang turut serta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau hadir atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami siap Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan dari dulu, sekarang, hingga selamanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi dengan mengangkat satu pujian apik kemuliaannya. Saudara, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan angkat satu pujian lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih.
Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan dari hari ke hari terus menyertai di dalam kehidupan kita. Apapun yang boleh kita hadapi, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari setelah kita memuji-muji Tuhan, tibalah giliran Tuhan akan menyampaikan sesuatu, yaitu firman Allah yang memberikan motivasi, memberikan kekuatan, memberikan dorongan kepada kita untuk kita lebih lagi mencintai Tuhan. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan pembacaan atau pembahasan firman Tuhan, mari kita sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Allah yang melimpah di dalam kehidupan umat-umat-Mu yang hari ini mereka duduk sehidangan di dalam keluarga mereka masing-masing untuk menikmati sukacita surgawi. Kami telah memuji-muji nama-Mu dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Allah. Kami mohonkan Roh Kudus, Engkau lebih jauh berkarya di dalam setiap pribadi kami, sehingga firman Allah yang kami dengar akan menjadi berkat bagi kami sekarang Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau dan kami siap mendengar serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Baik, mari langsung saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita buka di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ya. Firman Allah pada pagi hari ini saya berikan sebuah tema, yaitu berikan tanganmu untuk melayani dan berikan hatimu untuk mengasihi. Sekali lagi temanya, berikan tanganmu untuk melayani dan berikan hatimu untuk mengasihi. Puji Tuhan, saya akan bacakan Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai 30. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, puji Tuhan. Saudara, rekan daripada Epafroditus yang membantu pelayanan Paulus adalah Timotius. Di dalam kamus Alkitab, Epafroditus artinya cantik. Padahal kita tahu nama ini pasti dia seorang laki-laki atau pria. Tapi kenapa artinya cantik? Saya percaya itu kecantikan rohani yang dimiliki oleh Epafroditus. Nah, saudara, yang pertama, kita wajib menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Siapapun kita. Jadi pelayan Tuhan itu bukan hanya pendeta atau pengurus gereja, tetapi semuanya
wajib menjadi pelayan Tuhan. Nah, kita tahu tadi ayat 25 sampai 30 dikisahkan bahwa Epafroditus ini orang yang sederhana. Tetapi di dalam pelayanannya dia sungguh-sungguh tulus setia. Nah, diceritakan bahwa Epafroditus itu pekerjaannya bukan seorang pengkhotbah, bukan seorang pelayan musik, tetapi apa yang dikerjakan oleh Epafroditus dengan setia? Dia keliling kepada jemaat-jemaat untuk narik persembahan. Epafroditus bertugas, dia mempunyai satu talenta, senang menyediakan waktu, tenaga, pikirannya, perhatiannya untuk menarik persembahan dari jemaat-jemaat dan kemudian dipersembahkan atau diserahkan kepada Paulus untuk keperluan Paulus ketika Paulus ada di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berkali-kali saya katakan, sekecil apapun pelayanan kita untuk Tuhan dan sesama, saya percaya sangat dihargai Tuhan. Ya. Bukan berarti untuk memperingan pekerjaan pendeta atau gembala sidang, tidak. Tetapi kita semuanya sudah mengerti bahwa lebih dahulu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah melayani kita. Bahkan dia telah menyerahkan seluruh hidupnya, jiwa, raganya, rohnya. Bahkan dia memberikan keselamatan bagi kita ketika dia tergantung, disalib, dan kemudian berkorban untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Nah, tidak hanya itu, dia juga ketika masih hidup di dalam dunia secara manusia, dia memberkati kita, dia melayani dari kota ke kota, dari tempat satu ke tempat yang lain. Begitu sibuk sampai dia pernah mendengar satu tawaran seorang murid Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku mau mengikut engkau. Tapi apa jawab Tuhan Yesus Kristus? Bahwa serigala ada lubangnya, burung-burung di udara ada sarangnya, tetapi bagi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Artinya apa? Begitu sibuk Tuhan Yesus Kristus, begitu dia meluangkan waktu atau memberikan waktu seluruhnya untuk melayani orang-orang atau manusia pada waktu itu. Dan saat ini pelayanan itu diserahkan, diwakilkan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu mari setiap orang Kristen, jemaat gereja Bethel Indonesia, mari saya ajak untuk masing-masing melayani Tuhan dan sesama. Yang besuk silahkan besuk. Kalau ada saudara kita, ada seorang ibu atau bapak atau seorang pemuda yang sudah lama tidak mau kumpul-kumpul dalam mezbah keluarga, ayo tolong ingatkan. Ini merupakan bentuk pelayanan. Jadi bentuk pelayanan bukan hanya ada di mimbar atau main musik atau tamborin, puji-pujian, tidak. Apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan dan sesama, ini merupakan sebuah bentuk pelayanan. Nah, di sini saya sampaikan sekali lagi, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, barang siapa melayani Yesus, barang siapa melayani pekerjaan Tuhan, dikatakan dia akan dihormati Bapa. Jadi sekali lagi, Tuhan sangat menghargai. Bahkan Paulus mengatakan bahwa jerih payahmu di dalam engkau mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Jadi apa yang kita perbuat, ya pelayanan doa, pelayanan besuk, pelayanan perkunjungan, atau pelayanan apa saja, mari. Jangan sampai ada di antara kita yang berpangku tangan, maunya kita hanya dilayani saja. Ayo kita praktek melayani, mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dengan bukti apa? Yaitu sebuah pelayanan. Ada 3 ekor katak yang hinggap di dahan sebuah cabang, dan kemudian katak ini hinggap di cabang itu, yang satu mau loncat,
dia bilang dengan kawan-kawannya, kawan-kawan, hari ini aku akan loncat ke pohon yang lebih besar. Hari ini aku memutuskan untuk meloncat ke pohon yang lebih besar. Terus kemudian kawan-kawannya menunggu. Loh, kapan kamu mau meloncat? Kata yang satu yang tadi mengatakan, aku kan baru memutuskan, aku belum melaksanakan, aku belum melakukan, aku belum praktek. Nah, mari saudara-saudara yang terkasih, seluruh jemaat yang dikasih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kita tidak hanya berteori. Kita tidak hanya Tuhan hari ini aku mau melayani, betul. Tapi mari lebih daripada itu, ketika kita ada waktu, ketika kita ada kekuatan, masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Tuhan, mari kita praktekkan, melayani guru-guru sekolah minggu. Walaupun sekarang ya semua anak-anak di rumah, jemaat di rumah tidak bisa kebaktian di gereja, tapi saya percaya engkau dapat melayani mereka. Mungkin besuk, mungkin ya mengingatkan mereka untuk ya terus percaya kepada Tuhan, mendorong mereka untuk ikut orang tuanya di dalam ibadah mesbah keluarga. Ini bentuk pelayanan. Nah, yang kedua, berikan hatimu untuk mengasihi. Saya akan bacakan di dalam kitab Efesus, ya, kitab Efesus pasal yang keempat ayat 33. Yang kedua, jadi yang pertama tadi yaitu memakai tangan kita untuk melayani. Yang kedua, berikan hatimu untuk mengasihi. Efesus pasal 4 ayat yang kedua, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi saya bacakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, yang kedua ini kita mau belajar, ya, mempraktekkan kasih. Sebab apa? Lebih dahulu Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena kasih itu, kasih Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita, kita wajib membalas kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Di sini dikatakan oleh Paulus, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah, ya, tidak egois, kita saling berbagi waktu. Kalau kita melihat saudara kita ada yang ya kesusahan, ada yang kekurangan, bukankah kita seharusnya kita menaruh belas kasihan kepada mereka dengan satu perwujudan tindakan nyata di dalam kehidupan kita bagi sesama dan saudara kita. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi kasih, dikatakan kasih yang tidak ada batasnya, kasih agape, kasih yang tulus, ya, dari Tuhan memenuhi hati kita sehingga kita dapat mengasihi saudara kita yang lain. Nah, saya mencatat ada seorang tokoh kemanusiaan. Beliau sudah dipanggil Tuhan sekian tahun yang lalu, ya, dan Dewan Keamanan, Dewan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pernah memberikan hadiah Nobel kepada seorang ini, yaitu Ibu atau Mother Teresa, ya, Ibu Teresa. Beliau adalah tokoh kemanusiaan yang ada di India. Pekerjaannya apa? Dia merawat, menolong, mengasihi, ya, orang-orang India yang berpenyakit kusta. Coba, penyakit kusta itu penyakit yang disingkirkan oleh masyarakat. Mereka dikucilkan di satu tempat, tidak bisa komunikasi dengan orang-orang lain.
Di sanalah Ibu Mother Teresa ini menolong, merawat dengan tulus sampai akhir hayatnya. Dan kemudian banyak sekali orang-orang yang tertolong walaupun mereka harus meninggal dunia dalam keadaan yang masih lepra, ada yang sakit kusta, tetapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Berkat apa? Berkat pelayanan dari seorang ibu yang menyerahkan seluruh hidupnya sampai akhir hayatnya. Dia tidak pernah berkeluarga. Seluruh hidupnya, seumur hidupnya diserahkan bagi orang-orang lain. Karena apa? Dia memiliki kasih. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Dia merasa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian Ibu Teresa ini menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk pelayanan orang-orang yang sangat-sangat memerlukan pertolongan. Ini jadi dua hal ini, mari saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita, siapapun kita, jangan kita berpangku tangan, jangan kita menjadi penonton. Ayo kita aktif sesuai dengan bidang kita. Saya percaya kita semua memiliki talenta untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan yang kedua, mari di dalam pelayanan itu, dasar pelayanan kita yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus katakan, balaslah kasih ketika engkau dibenci. Jadi kasih itu tanpa syarat. Ketika kita mengasihi, sungguh pun mungkin ada orang yang tidak berterima kasih kepada kita. Tetapi saya percaya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan sesama, sekali lagi saya katakan, tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini satu anugerah. Bayangkan ada beberapa saudara kita yang tidak berkesempatan seperti saudara. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kita mau berdoa untuk saudara kita yang hari ini mereka tidak bisa berhimpun bersama dengan keluarga-keluarga kita. Dan berdoa untuk masyarakat di sekitar kita, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu hari ini. Pagi hari ini kami dapat berhimpun bersama. Kami memuji-muji Engkau, kami menyembah nama-Mu, dan kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami melayani Engkau, melayani sesama kami dengan talenta-talenta yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, secara fisik atau secara manusiawi seringkali kami tidak mampu. Olehnya Bapa, kami memohonkan Roh Kudus, Roh Allah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kami, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas kami, yaitu melayani Engkau dan sesama kami, baik di gereja kami, baik di masyarakat kami, di komunitas kami. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat berhimpun, mungkin ada anak, cucu atau menantu atau orang tua yang tidak dapat berhimpun bersama. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kerinduan. Dan satu kali saya percaya Tuhan akan mengumpulkan mereka bersatu dengan kami di dalam ibadah Mezbah Keluarga ini. Terima kasih Bapa. Lebih jauh kami berdoa untuk masyarakat di sekitar kami. Tuhan, Engkau menolong apa yang menjadi beban-beban kehidupan mereka. Tuhan, tolong berkati. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Juga Engkau tolong, Engkau memberkati mereka ya Allah. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang mengalami persoalan. Mari Tuhan, Engkau melawat mereka ya Allah. Tuhan,
Selebihnya juga kami tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Engkau melihat keberadaan negeri kami yang terus dilanda dengan menyebarnya COVID-19 yang belum terselesaikan ini. Mari Tuhan Engkau menyatakan belas kasihan-Mu ya Allah. Kami percaya kuasa-Mu akan Engkau nyatakan sehingga COVID-19 ini akan segera berhenti dan negeri kami, bangsa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati para pejabat pemerintahan kami, baik presiden, wakil presiden, menteri kabinet kerja sampai kepada aparat terendah RT RW. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka dengan hikmat marifat daripada Tuhan sehingga dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan diberkati oleh Tuhan serta mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Juga Engkau memberkati apa yang kami kerjakan hari ini, baik waktu, tenaga, pikiran kami, persembahan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, usaha kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau demikian, jemaat yang setia, yang takut akan Tuhan, yang telah beribadah dengan tekun, undurlah dari persekutuan ini dan kembali untuk minggu yang akan datang engkau berhimpun kembali. Dan pulanglah bagi mereka anak-anak Tuhan yang berhimpun bergabung, kami percaya berkat Allah di dalam nama Bapa yang berupa damai sejahtera dan penggembalaan di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita melimpah di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mengasihi saudara-saudara kita yang lain serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita, membimbing, menghibur kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.